Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rima Selina dengan NIM 2303662. Di sini saya akan menjelaskan tugas kedua desain pemrograman web, yaitu membuat MVC mengenai anggota perpustakaan yang dapat melakukan sirkulasi, peminjaman, dan pengembalian buku lebih dari satu. Nah, di sini ada 4 file. Yang pertama ada buku.php. Nah, di dalam file buku.php ini terdapat suatu kelas dengan nama buku untuk mepresentasikan atau mendefinisikan data sebuah buku. Nah, di dalam kelas buku ini terdapat beberapa properti untuk mengisi data bukunya. Nah, seperti kode buku, judul buku, pengarang buku, penerbit buku, serta tahun terbit buku. Nah, di sini juga dalam kelas ini juga terdapat suatu function construct yang gunanya untuk menginisialisasikan objek-objek yang ada di dalam buku. Nah, dari properti-properti yang telah kita buat tadi, kita inisialisasiin melalui function ini. Nah, pada function ini memiliki beberapa parameter yang parameter ini tuh disesuaikan dengan properti yang telah kita buat yang akan ada di dalam data bukunya seperti itu. Nah, kemudian implementasinya kode ini bakal diisi dengan inputan si kode itu sendiri, judul juga akan diisi dengan inputan judul itu sendiri, serta pengarang, penerbit, dan tahun terbitnya. Nah, kemudian ada function getCode. Nah, di sini tuh gunanya untuk mendapatkan kode buku. Jadi kita mengambil atau mendapatkan inputan dari kode buku. Nah, caranya gimana? Kita return aja si kode bukunya gitu. Nah, kemudian ada get judul, get pengarang, get penerbit, dan get tahun. Sama aja kita mendapatkan data-data tiap properti gitu. Nah, kemudian ada file anggota.php. Nah, di dalam file anggota.php ini, kita pakai atau manggil si file sebelumnya yaitu buku.php. Nah, di dalam file anggota.php ini kita juga membuat suatu kelas dengan nama anggota untuk mempresentasikan seorang anggota perpustakaan yang akan meminjam buku gitu. Nah, jadi data anggota ini bakal kita buat di dalam kelas ini. Nah, di dalam kelas ini terdapat properti-properti yang perlu ada dalam data anggota. Nah, seperti nomor anggota, nama anggota, alamat anggota, serta nomor telepon anggota. Dan di sini juga terdapat suatu properti array untuk menampung daftar buku yang ada di dalam perpustakaan. Nah, kemudian ada public function construct. Nah, di sini tuh gunanya untuk menginisiasiin objek atau properti yang ada di dalam data anggota perpustakaan. Nah, di sini kan ada parameter-parameternya. Nah, dari parameter ini tuh disesuaikan sesuai dengan properti yang telah kita buat untuk mengisi data anggotanya seperti itu. Nah, di sini implementasinya juga sama aja. Nah, nomor anggota nanti bakal diisi dengan inputan nomor anggota. Nama, alamat, telepon juga sama aja gitu. Nah, kemudian ada public function pinjam buku. Nah, di sini tuh kita nambahin pinjam buku gitu. Jadi sirkulasi pinjam buku gitu. Nah, untuk menambahkan data buku atau peminjaman data buku seperti itu. Nah, di sini ada beberapa parameter. Nah, parameter ini tuh disesuaikan dengan data bukunya. Nah, sebelumnya kan di buku.php ada beberapa properti dari buku. Nah, ini sendiri. Nah, ini tuh dimasukin di dalam parameter pinjam buku. Nah, implementasinya gimana tuh? Di sini tuh kita membuat sebuah properti baru. Nah, di sini ada namanya buku. Nah, ini tuh bakal menampung kelas baru dari buku. Nah, kelas buku ini berasal dari buku.php nih. Nah, di sini kan ada nama kelas buku. Nah, di sini kita panggil untuk ngebuat peminjaman buku baru gitu. Nah, di sini ada buku ini parameter dari properti buku seperti itu. Nah, kemudian di sini daftar buku yang dalam bentuk array sebelumnya ini bakal menampung si data dari buku yang kita input. Jadi buku baru nanti akan inputan data buku baru nanti akan masuk ke dalam array daftar buku gitu. Nah, ketika dia berhasil diinput, kita tambahkan berarti buku telah dipinjam gitu. Nah, jadi ketika ini tuh udah berhasil dipinjam oleh seorang anggota dari perpustakaan, maka akan muncul buku telah dipinjam. Nah, kemudian ada function kembalikan buku. Nah, di sini tuh pakai parameter ya, satu parameter kode buku sebagai primary key dari data bukunya. Nah, di sini
Nah, kita tuh ngambil si data daftar bukunya, daftar buku yang setelah kita buat sebelumnya. Nah, si daftar bukunya tuh kita samain dengan kodenya gitu. Nah, di sini, nah si buku ini kita tuh ngambil si kode bukunya dari daftar buku nih, get kode dari daftar bukunya. Nah, ketika daftar bukunya tuh sama ya, sama dengan kode masukan kita, maka tuh si daftar buku yang sama tadi itu bakal di-unsub, jadi dihapus gitu dalam daftar peminjaman gitu. Jadi yang direturn tuh buku dengan kode ini itu telah dikembalikan seperti itu. Nah, tapi kalau dia tuh nggak ada dalam daftar buku, maka yang direturn buku dengan kode ini tuh tidak ditemukan dalam daftar peminjaman seorang anggotanya tersebut gitu. Nah, kemudian ada function get nomor anggota. Nah, function get nomor anggota ini sebenarnya sama kayak tadi di buku.php, ada function get kode, get judul, pengarang, penerbit, tahun. Nah, ini tuh sebenarnya juga sama, cuman mendapatkan atau ngambil sih nilai dari inputannya gitu. Nah, di sini kita ngambil sih nomor anggotanya gitu. Nah, di sini ada nama, alamat, telepon. Nah, itu sama aja. Dan get buku ini kita tuh ngambil sih data buku inputannya. Jadi daftar bukunya tuh apa aja nanti bakal kita eh, dapatin datanya seperti itu. Nah, kemudian ada controller perpustakaan.php. Nah, di file ini tuh kita juga bakal pakai file sebelumnya yaitu anggota.php. Nah, di sini kita juga bakal ngebuat suatu kelas dengan nama controller perpustakaan. Nah, di sini juga ada satu properti dengan nama daftar anggota. Nah, di sini kenapa dalam bentuk array juga? Karena di dalam perpustakaan pasti banyak anggota ya, jadi kita pakai array juga buat menampung si data anggotanya. Nah, di sini ada public function add anggota. Nah, itu gunanya untuk ngenambahin data anggota perpustakaan. Nah, di sini kan ada parameter-parameternya. Dan dari parameter ini tuh kita sesuaiin dengan properti-properti dari data anggota tadi sebelumnya. Nah, kita kan sudah buat properti yang bakal ada dalam data anggota. Nah, ini kita panggil di dalam parameter ini karena ini bakal jadi inputan nantinya gitu. Nah, ketika berhasil ditambahkan si anggotanya, maka bakal muncul anggota ditambahkan. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita buat suatu properti yang bakal menampung si data anggotanya, inputan data anggota barunya. Nah, di sini ada properti anggota yang bakal menampung kelas anggota. Nah, kelas anggota ini dari mana? Dari anggota.php. Si nama kelasnya kan anggota. Nah, kita ngebuat anggota baru gitu. Nah, dengan inputan sesuai dengan properti yang ada di dalam data anggotanya. Nah, di sini tuh bakal si data anggota baru nanti bakal masuk dan kesimpan di daftar anggota array-nya. Jadi bakal kesimpan di sini. Nah, langsung aja kita nge-return si anggotanya karena si anggotanya kan udah menampung si data inputan dari data anggota yang baru gitu. Nah, kemudian gimana cara buat nampilin semua daftar anggotanya? Nih, di sini ada function get daftar anggota. Nah, di sini tuh gunanya untuk mendapatkan daftar anggota perpustakaan secara keseluruhan. Nah, di sini bakal menampilin daftar anggota perpustakaan yang tersedia adalah, nah kita langsung ngeprint aja si daftar anggota array-nya karena si daftar anggota array-nya kan bakal menampung data inputan baru dari data anggota perpustakaan gitu. Jadi kita langsung return aja gitu. Nah, kemudian ada public function cari anggota. Nah, di sini tuh gunanya untuk mencari data anggota perpustakaan sesuai dengan nomor anggotanya. Nah, karena nomor anggota tuh menjadi primary key dari data anggotanya ya, jadi kita pakai itu untuk mempermudah pencariannya gitu. Nah, di sini tuh kita ngambil si data anggotanya ya, data daftar anggotanya secara keseluruhan. Nah, kita masukin di dalam properti anggota. Nah, di properti anggota ini bakal ngemanggil si function get nomor anggota. Nah, get nomor anggota ini dari mana? Dari anggota.php. Nah, di sini kan ada function get nomor anggota. Nah, di sini tuh buat ngedapetin nomor anggota dari inputan gitu. Nah, ketika si nomor anggotanya ini bakal sama dengan nomor anggota yang bakal kita cari nih, si anggotanya, nomor anggota dari
anggota yang bakal kita cari gitu. Nah, maka langsung aja ngereturn si anggotanya, karena anggota itu kan udah menyimpan si data dari daftar anggota yang sesuai dengan nomor anggotanya seperti itu. Nah, kalau dia nggak sama, jadi dia bakal nge-return 0 gitu. Jadi nggak ada data anggota yang sesuai dengan nomor anggota yang kita input gitu. Nah, kemudian ada public function add buku. Nah, di sini tuh gunanya untuk menambahin data buku. Nah, ada beberapa parameter. Nah, parameter ini disesuaikan dengan properti-properti yang ada dalam data buku gitu. Nah, di sini tuh sebenarnya sama inisialisasiinnya. Nah, di sini tuh ada sebuah properti buku yang bakal menampung new bukunya gitu. Nah, new buku ini isinya apa aja? Isinya si properti-properti ini gitu. Properti uh, inputan bukunya. Nah, jadi itu inputan buku nanti bakal jadi data-data sebagai buku baru gitu. Nah, di sini tuh jadi si buku baru ini, si data buku baru ini bakal kesimpan di dalam daftar buku array-nya. Jadi di sini bakal nyimpen buku-buku yang udah kita buat gitu. Nah, bakal nampilin juga jika berhasil ditambahkan ya, bakal nampilin buku berhasil ditambahkan seperti itu. Nah, kemudian ada function get all buku. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk menampilkan seluruh data buku nih. Kan tadi kita udah input data buku ya, beberapa input data buku. Nah, kalau kita pengen ngenampilin semuanya, kita langsung aja buat si ini buat nampilin data buku yang ada di perpustakaan. Nah, gimana caranya? Kita langsung print aja si daftar buku array-nya. Kan si daftar buku array-nya sudah menyimpan dan menampung si data inputan buku-bukunya. Nah, itu langsung di print aja dan di return, maka bakal ketampil semua buku yang ada di dalam perpustakaan. Nah, kemudian ada public function add pinjam buku. Nah, di sini tuh kita nambahin sirkulasi peminjaman buku. Nah, di sini tuh kita ada beberapa parameter ya. Ada pertama tuh nomor anggotanya. Nah, kenapa kita pakai nomor anggota? Karena kita mau nyari anggota yang bakal ngeminjem buku ini gitu. Nah, di sini ada properti dari data bukunya biar jelas gitu. Buku apa sih yang bakal dipinjam oleh anggota ini gitu. Nah, caranya gimana? Kita ngebuat suatu properti yang bakal menampung eh, function cari anggota sesuai dengan nomor anggotanya. Nah, di sini kan tadi ada function cari anggota yang eh, berdasarkan nomor anggotanya. Nah, ketika dia cari anggotanya tuh tidak nol ya, tidak nol, jadi ada tuh di dalam daftar anggotanya, maka anggotanya tuh bakal ngelakuin pinjam buku. Nah, pinjam buku ini dari mana? Dari anggota.php nih. Dari pinjam buku. Nah, jika dia berhasil melakukan peminjaman buku, maka bakal ketampil buku telah dipinjam gitu. Nah, jadi buku telah dipinjam. Nah, pinjam buku ini kan tadi ada parameter-parameternya ya. Nah, parameter-parameter ini tuh eh, yang ini sesuai dengan properti-properti yang ada di dalam data buku gitu. Jadi kita langsung masukin aja, karena tadi di dalam add pinjam buku juga ngemasukin ini si inputan parameter dari properti data bukunya, maka kita langsung panggil aja di sini buat ngenampilin buku apa sih yang bakal dipinjam oleh anggota ini gitu. Nah, tapi ketika anggotanya tidak ada dalam daftar anggota, maka bakal muncul anggota tidak ditemukan seperti itu. Nah, di sini ada public function kembalikan buku pinjam. Nah, tadi kan ada peminjaman buku ya. Nah, berarti harus ada kembalikan buku yang telah dipinjam gitu. Nah, di sini tuh ada dua parameter ya, nomor anggota dan kode buku. Nah, di nomor anggota ini tuh dua-duanya sama-sama sebagai primary key dari data buku dan dari data anggotanya. Nah, di sini juga sama aja sebenarnya kita buat properti buat mencari nih nomor anggota ini ada nggak di dalam daftar anggotanya. Jika ada, nah jika tidak nol, maka kita membuat suatu properti juga buat menampung si function kembalikan buku. Nah, function kembalikan buku itu dari mana? Dari anggota.php. Nah, di sini dengan parameter kode buku sebagai primary key. Nah, di sini tuh jika kembalikan buku ya dengan kode ini, kode masukan ini, kode bukunya apa gitu. Nah, ketika kode bukunya tuh ada dalam daftar buku ya, daftar buku inputan, maka dia bakal menampilin buku dengan kode ini, kode yang kita cari,
kode buku yang kita cari telah dikembalikan oleh anggota dengan nama ini. Nah, anggota ini kan menampung si data data dari nomor anggotanya. Nah, di sini tuh kita yang panggilnya si namanya biar lebih jelas gitu ya. Nah, nah jadi ini jika si bukunya, kode buku tuh ada di dalam daftar peminjaman. Nah, tapi kalau tidak ada dalam daftar peminjaman, maka buku dengan kode ini tidak ditemukan di dalam daftar buku yang dipinjam oleh si anggota ini dengan nama ini gitu. Nah, ini terjadi ketika si anggotanya ada dalam daftar anggota. Tapi ketika si anggotanya itu tidak ada dalam daftar anggota ya, maka yang bakal menampil tuh anggota dengan nomor anggota si ini tidak ditemukan dalam daftar anggota seperti itu. Nah, kemudian ada get daftar pinjam buku. Nah, get daftar pinjam buku ini gunanya untuk apa? Untuk mendapatkan daftar pinjaman buku dari seorang anggota. Nah, get daftar pinjam buku ini kan pakai parameter nomor anggota nih. Jadi, nomor anggota ini tuh sebagai kita nyari nih anggota tuh anggota tersebut tuh minjem buku apa aja. Nah, itu tuh bakal ditampilin semua peminjaman bukunya gitu. Nah, pertama tuh sama kita buat properti buat ngenampung anggotanya tuh ada nggak di dalam daftar anggota. Nah, ketika ada, maka bakal nampilin berhasil menampilkan buku yang dipinjam oleh anggota tersebut. Nah, kita panggil namanya aja biar lebih jelas. Nah, terus di bawahnya kita langsung ngeprint semua daftar peminjaman bukunya yang telah dipinjam oleh uh, anggota tersebut gitu. Nah, kemudian jika anggota tersebut tidak ada dalam daftar anggota ya, maka bakal ketampil anggota dengan nomor ini tidak ditemukan dalam daftar anggota seperti itu. Nah, kemudian kita masuk di file yang keempat yaitu driver MVC purpose. Nah, di sini tuh kita ngemanggil juga si file sebelumnya itu controller perpustakaan. Nah, di sini kita ngebuat suatu properti untuk ngenampung si kelas controller perpustakaan yang baru gitu. Jadi kita ngebuat suatu kelas baru dari controller perpustakaan. Nah, di sini kan ada kelas controller perpustakaan seperti itu di sini. Jadi kita ngenampung kelas ini dalam suatu properti gitu. Nah, di sini ada implementasinya ya. Langsung nih di sini. Pertama kita mau nambahin data anggota perpustakaan nih. Jadi kita panggil aja sih function add anggotanya. Nah, di sini tuh kan ada parameter-parameternya. Nah, di sini parameternya kita input. Jadi inputan ini tuh sesuai dengan parameter-parameter yang ada di functionnya gitu. Nah, ketika dia berhasil ditambahkan, maka akan muncul anggota ditambahkan. Nah, di sini kan ada 3 kali nih, karena kita input datanya juga sebanyak 3 kali. Nah, gimana cara nampilin anggota keseluruhannya? Nah, di sini kita langsung aja manggil si function get daftar anggota. Nah, si function get daftar anggota ini kan juga ada di controller perpustakaan.php gitu. Nah, si ini. Jadi kita langsung panggil aja si functionnya, maka bakal ketampil si ini semua. Jadi anggota yang ada di perpustakaan tuh ini gitu. Jadi semua yang ada daftar anggota yang ada di perpustakaan bakal tertampil gitu. Nah, kemudian di sini kita nambahin data buku nih dalam perpustakaan. Tadi kan kita nambahin anggotanya dulu. Nah, sekarang kita nambahin data bukunya yang ada di perpustakaan tuh apa aja. Nah, kita langsung aja panggil function add buku yang ada di controller perpustakaan. Nah, si inputan ini juga disesuaikan dengan parameter yang ada di function add buku nih. Di sini, nah parameter-parameter ini kita sesuaiin gitu. Nah, ketika dia berhasil ditambahkan, maka bakal muncul buku berhasil ditambahkan. Dan di sini sebanyak 3 kali juga, karena inputan kita untuk data bukunya juga ada 3 gitu. Nah, kemudian gimana cara nampilin get all bukunya? Semua daftar buku yang ada di perpustakaan, kita panggil aja sih function get all-nya dari controller perpustakaan.php. Nah, di sini tuh bakal ketampil semua daftar buku yang ada di perpustakaan. Nah, kemudian kita mau lakukan sirkulasi peminjaman buku nih. Nah, jadi kita langsung panggil aja sih function add pinjam buku. Nah, di sini kan ada masukan inputan nih.
Nah, di sini disesuaikan dengan parameternya juga yang ada di sini. Pinjam buku, ada nomor anggota, kode kode, judul, pengarang, penerbit, serta tahun terbit dari buku itu gitu. Jadi kita sesuaiin. Nah, ketika dia berhasil nih, jadi ada bakal muncul kayak gini, buku telah dipinjam. Nah, ini sebanyak 3 kali juga karena kita melakukan peminjaman buku sebanyak tiga buku gitu. Nah, ini. Nah, kemudian buat kenampilin peminjaman buku seorang anggota nih, kita panggil nih, get daftar anggota. Nah, di function get daftar anggota ini kan, nah di sini tuh ada satu parameter ya, yaitu nomor anggota. Nah, jadi kita masukin aja nomor anggota yang bakal kita tampilin peminjamannya, sirkulasi peminjamannya gitu. Peminjaman apa aja sih, buku apa aja yang dipinjam oleh anggota ini. Nah, di sini bakal ketampil berhasil menampilkan buku yang dipinjam oleh Rina Maslina. Nah, Rina Maslina tuh nomor anggotanya 001 gitu. Nah, di sini bakal menampilkan seluruh daftar buku yang dipinjam oleh Rina Maslina. Nah, kemudian kita mau ngembaliin di salah satu buku yang dipinjam oleh Ririn gitu. Nah, di sini tuh ada function kembalikan buku pinjam. Nah, di dalam function itu ada dua parameter, si nomor anggotanya dan si kode bukunya. Nah, si nomor anggotanya tuh kan, Ririn kan nomor anggotanya 001. Nah, mau ngembaliin kode buku dengan kode C001. Jadi kita masukin aja si parameternya. Nah, nanti bakal tampil buku dengan kode C001 telah dikembalikan oleh Ririn Masaina. Nah, buat ngeliat eh, daftar pinjaman Ririn setelah mengembalikan buku yang C001. Nah, kita langsung aja panggil si get daftar bukunya kayak tadi. Nah, get daftar pinjam buku. Nah, di sini ada satu parameter yaitu nomor anggota. Nah, nomor anggotanya kan tadi kita mau nampilin daftar buku yang dipinjam Rin Masenya setelah mengembalikan satu buku. Nah, di sini bakal ketampil nih. Jadi Rin Masenya tinggal meminjam 2 buku gitu. Nah, mungkin cukup sekian presentasi untuk tugas kedua desain pemrograman web. Jika ada salah kata atau kurang penjelasannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.